Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 12 sampai dengan 22. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lainnya, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesahkan mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Bapa, kami sangat berterima kasih karena firman-Mu sangat menguatkan kami. Temanya adalah gejolak dunia, hidup dalam maut. Judulnya, rohmu diliputi oleh kuasanya. Ubah doa permintaan menjadi menerima. Kami percaya bahwa rohmu ada di tengah-tengah kami. Bicaralah engkau, karena kami tahu bahwa rencanamu lebih indah. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dengan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama mempelajari ayat ini, karena ayat ini, saudara, benar-benar menjadi satu kesaksian hidup. Ya, Paulus ini adalah orang-orang yang mengejar anak-anak Tuhan dan dibunuh. Saya tentu sudah mendengar kisahnya bahwa Paulus ini orang yang betul-betul membenci orang-orang atau anak-anak Tuhan, sehingga dia membunuh itu sudah banyak ya korban. Tetapi ada waktu Tuhan untuk bertobat sehingga Paulus menjadi hambanya. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik ayat ini, saudara, karena kehidupan dia, saudara, kita akan lihat yang awal dulu aja ya, supaya saudara juga tidak bingung. Karena Kisah Rasul 22 ini saya ambil tengahnya, saudara. Jadi Paulus ini adalah
aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus. Ini kisahnya, di tanah Kilkia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, dengarkan ini baik-baik saudara penting, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat di Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Perhatikan, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, ya, teriakan ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, Saulus kaget, saudara. Jawabku, siapa engkau? Karena dia prajurit, saudara. Siapa engkau, Tuhan? Katanya ya, dia sambil marah. Tapi Yesus berkata, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Kemudian, dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia berkata kepadanya tidak mereka dengar. Jadi suara yang Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu tidak didengar oleh prajurit lainnya. Yang mendengar adalah hanya Saulus ini. Paham saudara ya? Ini perhatikan, karena saudara akan masuk di sini. Nah setelah itu saudara, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Karena dia merasa, oh memang aku yang salah. Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, jadi pada waktu ada sinar itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh, kemudian buta. Paham ya saudara? Maksudnya kisah itu. Lalu dia bertemulah di situ seorang yang nabi bernama Ananias, orang yang saleh dan menurut hukum Taurat terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Jadi Allah menyuruhnya pergi ke hamba Tuhan namanya Ananias. Ya. Sampai ternyata Saulus pun juga mendapat mukjizat, bahwa bukalah matamu. Ya. Maka dari situlah dia melihat wajah daripada pendeta atau hamba Tuhan Ananias itu. Kemudian dia mulailah mendengar ya suara Tuhan, bahwa pertobatan itu tidak cukup hanya sampai di situ, tetapi pertobatan itu dinamakan pertobatan yang betul-betul dilakukan dengan hati yang betul-betul berjalan. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai tentang perjalanan hidup Saulus menjadi Paulus ya. Karena Paulus itu dia dipilih oleh Allah sendiri. Ya, dipilih oleh Allah sendiri bagi orang-orang yang menjadi anak Tuhan. Saudara perhatikan. Saudara ini datang ke sini bukan sak karpe dewek. Tahu ya? Sak suka-suka, ini hari Senin enggak. Tapi Tuhan Allah menuntun saudara untuk masuk ke tempat baitnya. Paham? Seperti Saulus. Karena kita tidak tahu apa-apa. Pertemuan ini adalah suatu pertemuan yang luar biasa. Ini kata Yesus, anak Allah. Kemudian firman inilah yang mengangkat kamu untuk sadar bahwa kamu ini Saulus atau Paulus. Mari kita recek diri sendiri. Saya tidak mau menghakimi saudara semua, tetapi saudara harus paham bahwa hidup manusia menjadi anak Tuhan itu butuh proses yang panjang. Semakin panjang, semakin dalam penderitaan, semakin di dalam tekanan. Now be the cinema.
Allah justru ada di sampingmu, menjadi saksi hidupmu. Paham saudara? Mari kita akan lihat perkataan daripada Allah sendiri ya. Bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Bangkit dan pergilah ke bait Allah. Di sini katakan, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi, saudara datang ke sini bukan karpe dewek, tapi Tuhan menuntun saudara. Walaupun saudara ada mikir, oh karena aku sesuatu, oh karena aku ini, oh aku mau konseng Pak. Tuhan berkata, nanti kalau kamu ketemu segala sesuatu itu ditugaskan kepadamu. Jadi saudara itu punya tugas masing-masing. Ya, dan tugas itu bukan untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan, tetapi tugas yang diemban dalam hidup saudara pribadi itulah yang dipertanggungjawabkan. Mengapa kok ketemu Tuhan kok tambah buta? Ya, kok tambah buta? Ini namanya Saulus, karena dia tidak tahu apa-apa. Buta itu menunjukkan bahwa siapa yang tahu masa depan kita, tidak ada yang tahu. Di sini tidak ada yang tahu juga, saya pun juga tidak tahu. Tetapi justru Tuhan mendudukkan saudara untuk mendengar sabda firman-Nya supaya arahan hidupmu itu terbawa seperti Tuhan mau. Maksudnya seperti itu. Karena Allah tidak berdiri dan berkata, "Wah, kamu ini enggak," tetapi lewat hamba-hambanya, ya, lewat orang-orang pilihannya, Tuhan memakai kita, memakai hidup kita. Paham saudara? Jadi saudara itu adalah pilihan Allah, bukan karena karpe dewek, ya. Walaupun mungkin saudara punya misi di sini, ingat baik-baik, kalau itu misi di dalam Tuhan, itu akan dibuka. Tapi kalau itu misi menghancurkan, karena Allah lebih bijaksana dari hidupmu. Jadi saudara tidak boleh salah di dalam melangkah untuk mengiring Tuhan. Paham? Kalau saudara itu berkata, aku cinta Tuhan, berarti saudara akan melakukan dengan apa? Tulus. Seperti Saulus ini. Saulus katakan orang dunia, dia suka membunuh orang yang setia pada Allah. Bertentangan toh? Ya kan? Bertentangan toh? Dosai banyak, karmai banyak. Karena bertentangan, karena dia tidak tahu jalur kebenaran. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan, ya, dia jatuh dan buta dan dia nurut. Dia kalau tidak nurut, ya mungkin dia cari obat pergi ke tabib. Betul nggak? Kenapa dia kok nurut? Karena dia tahu, karena dia percaya. Itu intinya gitu. Jadi kalau hari ini saudara itu dianggap Saulus yang tidak tahu apa-apa, buta dalam segala perkara, dalam pelayanan, dalam hidupmu sebagai suami, istri, buta, kasar ini belum tahu kemajuan nih. Tuhan bicara di tengah-tengahmu. Paham saudara? Jadi karena Tuhan itu memberikan saudara untuk tercelik mata rohanimu, bahwa berkat itu dari Allah, bahwa kesembuhan itu dari Allah. Kita tidak perlu iri-irian, kita tidak perlu berdebat-debatan. Paham? Kita tidak perlu aku yang bagus dan kamu yang jelek, tidak ada. Jadi di dalam Tuhan semuanya itu sehati, sepikir, sejiwa. Tapi bukan di depan tok, di luar pun harus setia kepada Allah. Jangan menyimpang. Kalau saudara menyimpang, maka saudara tidak akan mendapat pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara. Manusia banyak kesalahan, mungkin saya juga punya salah pada Anda semua. Tapi ingatlah baik-baik bahwa rencana Tuhan di tengah-tengah hidup dalam gejolak dunia ini, hidup atau dalam maut ini, ya saudara, kita ini harus mengubah doa kita. Tidak hanya meminta, tapi kita menerima kenyataan hidup ini. Ini berulang-ulang saudara. Tuhan berkata, waduh, kok temanya kayak gini Tuhan, rohmu diliputi oleh kuasa-Mu. Waduh, Tuhan ini ubah doa permintaan jadi menerima ini agak susah. Iya, karena saya ngalami. Jadi kalau hidup banyak masalah saudara, pasti kita juga stres. Semua orang akan stres. Tapi dalam hidup masalah itu, kita selalu berpegang pada janji Tuhan.
dalam hidup kita akan merasa enjoy dan tenang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Justru saudara tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu Tuhan yang memakai kita. Dan kita nurut. Kasarannya gitu. Tapi kalau kita sok pinter, kadang kita tidak mau membelot dan berontak dan sok pinter. Semua pengennya diatur, tidak boleh. Paham saudara? Jadi tidak boleh ada rasa iri, rasa dengki. Oh sekarang tuh begini ya, begitu. Sudah, tutup telinga. Pandangan salib Tuhan. Ya mungkin luka, saudara. Ketika saya bertemu, ya saudara, dengan keluarga, bukan keluarga saya, maksudnya keluarga papa, keluarga mama, berbeda. Kenapa? Karena ya satu, mereka juga sudah berbeda, ya berbeda, tetapi saya menganggap tidak ada perbedaan. Karena saya percaya bahwa kamu saudaraku, udah, aku ya saudara. Tapi dengan jalur yang kita tempuh itu saudara, kadang tidak sesuai. Paham? Tidak sesuai. Contoh aja, contoh. Kita mau apa-apa nih saudara ya. Kalau menurut dia, oh kamu enggak boleh ini, gitu. Dia tetap ya juga bilang, oh enggak, kamu enggak boleh ini. Oh, padahal kamu sini kan tanya dulu, kamu mau tahu ini kan gitu. Contoh aja, dia suka darah, tahu ya didih, tahu didih tahu, darah yang digoreng terus, tahu ya. Dulu itu saya sering makan. Pada waktu emak itu suka makan karena untuk apa gitu saya lupa. Karena dulu gatelan juga saya suka alergi saya. Jadi saya sering dimakannya, tapi saya nggak tahu itu darah gitu. Masih kecil loh, didulangin, amis-amis. Tapi ini obat. Emak itu lebih sayang saya daripada mama. Ya, jadi emak itu cinta banget sama saya. Jadi saya dipeluki, diciumi, ya, dikasih makan itu. Tapi dia punya TBC, jadi saya ketularan. Secara logika, saudara, saya kan juga nggak ngerti. Taunya sudah dewasa baru tahu bahwa itu yang dimakan untuk obat itu adalah darah. Terus saya mau ngomong apa? Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Karena saya juga tidak ngerti yang tak makan itu obat itu darah. Didihnya ayam itu sudah. Zaman dulu kan sukanya gitu, ditem, di apa gitu. Nah itu diminum gitu ya. Terus akhirnya saya gini, Tuhan tak serah. Tidak mau. Saya juga tidak mau melukai emak. Ya. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan tak serah, semuanya tak serah. Terus segitu. Karena sudah besar kan tidak mungkin disuapin, minum, makan. Saya tidak usah pakai nasi, karena kamu bilang kan tidak suka pakai nasi, tidak enak. Nah, saya itu gemeteran. Pada waktu gemeteran itu, saudara, saya cuma gini, Tuhan, apa yang saya lakukan itu? Karena buat saya nggak pas juga gitu. Jadi ya udah, saya sendiri juga takut kalau darah itu takut. Jadi hanya saya gemeteran gitu. Akhirnya ada bunyi bel, terus saya taruh, saya lari, tak buka pintu, ternyata Bapak datang. Secara fisik, saudara, saya seperti Saulus, saya tidak tahu apa-apa. Tapi secara roh, Tuhan pasti pimpin saya. Akhirnya saya berdoa memuji-muji Tuhan. Seperti Tuhan katakan ayat emasnya, Kisah Rasul 22 ayat 17, sesudah aku kembali di Yerusalem itu adalah tubuh roh jiwa kita. Ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah adalah tubuh kita juga. Rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Ini benar, saudara. Ini benar ayatnya. Dan itu iya dan amin. Ketika saya menyembah dan berdoa, saya tidak tahu. Anak kecil kan nyembahnya cuma ya nyanyi-nyanyi. Begitu saya suruh makan itu jadi kayak nggak pas gitu. Hanya saya nyanyi-nyanyi, Papa datang, lupa sudah sama itu. Akhirnya sudah sampai sore dan tengah malam. Saya tuh baru sadar, loh, tadi itu aku disuruh makan, taruh mana ya? Saya takut mengecewakan mak, saya lari-lari. Saya pelan-pelan, karena itu tempatnya mak sama meja makan dekat sekali.
bisa pelan-pelan. Supaya tidak bangun maksudnya. Baru gini buka, ini kan ada tutupnya tuh, tutup meja itu ada tutupnya, apa sih yang kayak plastik. Jadi saya buka pelan-pelan. Baru buka nginceng. Di mana tadi itu? Rambutnya buka. Kaget saya. Aduh, oh belum tidur mak, tak gitu nih. Ya aku nunggu kamu. Suaranya agak gerok. Iya mak. Apa kamu lapar ya? Gitu. Jadi sudah besar digini-gini kan. Ya enggak apa-apa sih kan, dia sayang. Enggak sih, cuma aku pengen tahu ada makanan apa. Padahal saya mau bilang itu kan takut menyakiti. Jadi enggak, terus dibuka sama dia. Mau digoreng no telur? Enggak wis makan ini apa ada nih. Tak inceng nih, tak ada. Dan ada nih sop. Mak, Mimi makan ini ya mak. Diambil loh sama dia. Udah mak tak ambil sendiri, enggak apa-apa. Dia ditaruh. Tapi saat dia memberikan itu komat kamit, Tuhan tuh kayak, lihatlah mulutnya. Ya saya mengoai. Gini, terus kasih ini mangkok itu sudah rasanya sudah bergetar saya, tak lihatin, gemeter. Ini dimakan pendak. Secara fisik saya ini seperti Saulus, gak ngerti apa-apa, tapi harus makan. Secara fisik Paulus ketika ketemu Tuhan dia jatuh buta, dia tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia nurut, ketemu sama hambanya, ya, pergilah kamu, dia pergi. Demikian juga saya. Mungkin Tuhan tidak merintahkan saya tidak makan atau makan, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan saya jawaban. Bener loh, hanya saya gini, saat saya mau makan, makanan aja tak suapin, enggak, tak mau karena daripada disuapin, tak pegang gini. Ini loh mulut ini sudah. Oleh kuasa darah Yesus, darah mati, sucikanlah makanan ini. Saat saya sudah bilang gitu saudara, saya melihat sinar itu terang gitu. Seperti pada waktu pertemuan Saulus dengan Yesus. Ada kan di situ? Dan saya tidak bayang mau ini saudara. Ketika ini sudah kejadian semua, saya jadi guru sekolah minggu, itu kan saya masih kecil ya, baru tahu, aku pernah melihat sinar ini. Jadi terang gitu. Begitu terang di meja tuh, mangkok yang saya doakan tadi, ya, mangkok yang saya doakan tadi, itu juga terang. Saat itu saya lega, karena sinar itu membuat saya bahagia. Berarti Tuhan beserta saya. Boleh enggak saya makan Tuhan? Langsung gitu. Ini dalam hati terus, makan oh. Sudah dikuduskan oleh kuasa Allah. Itu bicara gitu sendiri. Oh, ya, itu dalam hati saya. Semak emasin. Dari emak itu nggak terima di depan tadi dipeluk, sekarang didep sama didep. Ini muka ini gini. Makan oh. Nih. Gitu. Bayangin jadi kan nggak bisa apa-apa tuh. Udah didep. Tapi saya lega karena Tuhan saya bilang makanan, karena saya dikuduskan. Langsung tak makan. Darah Yesus menyucikannya. Darah Yesus menyucikan, tak makan sampai habis. Baru lega. Gitu, mak. Terus ya, gini. Nah, akhirnya saya gini. Berarti setiap makanan, dengarkan ini ya, setiap makanan dari siapapun dan apapun yang kamu miliki harus dengan berdoa. Benar nggak? Dari situlah saya selalu berdoa. Kadang lupa, karena udah nggak masuk mulut. Malaikatnya bilang jewer. Berulang kali loh kamu tuh lihat doa ayo buang aja. Itu namanya mubazir, tidak baik. Itu namanya apa ya saudara? Kalau orang bilang itu, yang dibilang yang tidak baik itu gitu loh. Yang di dalam mulut
diutano dimakan lagi, itu enggak boleh. Ya, jadi itu enggak baik. Jadi saya dijewer gini, ya kayak dipegang teman, ayo, aneman Tuhan bakso enak, enggak, buang, ayo buang. Baru mau tak gue, bilang lagi malaikatnya, ayo, kamu menyesal enggak Lek itu tak buang? Kayak iya, ya sudah, nunggu kamu. Duh, enggak dibuang lah Tuhan, tunggu kamu rela. Begitu sudah. Jadi barang apa yang dibuang, Lek mbok pikir terus, itu setannya sih masuk. Jadi enggak boleh. Nah, wes sudah ya udah, rela saya, dalam hati saya gitu, baru buang. Bisa keluar nih, jatuh pok. Terus tak pikir, malam tuh kepikiran, mana-mana ya bakso satu, itu kebuang, malaikatnya datang. Hei hambaku, duluan jangan bilang hamba. Saya ini udah nggak bisa ngomong kok bilang hamba. Kamu getun ya, ada bakso ya. Iya, mana-mana Tuhan, tak boleh. Loh kok bisa? Tunjukin kronologinya. Nah itu saya kan nggak tahu itu kronologi. Jadi bakso itu tadi salah satunya tuh ada isi penguasa roh jahat. Duh, kok bisa loh Tuhan, dia anak Tuhan loh. Tuhan bilang, walaupun kamu anak Tuhan tetap aja berdoa. Gak bisa. Nah terus berarti anak Tuhan itu berarti ikut pesugihan atau ikut apa? Enggak. Kadang itu kan masuk aja. Penguasa roh itu masuk aja. Kenapa? Karena Tuhan yang buat bakso enggak pernah doa, walaupun anak Tuhan. Oh, buka celah. Bener enggak? Kalau kamu anak Tuhan enggak pernah berdoa, berarti kamu buka celah. Sama seperti tukang bakso ini. Nah, akhirnya, selamat, aku enggak makan. Kan gitu. Nah, yang lainnya Tuhan, coba Tuhan, dibuka loh kronologinya. Saya kan enggak tahu. Perut saya itu dibuka. Jadi kayak film loh. Itu perutku ya. Ya ampun, sisik panjangnya itu. Gitu. Ya kamu doyan makan direm, jangan gemuk-gemuk. Gitu kan? Oh, dia. Nah, terus apa ya? Ya, lek kecil tuh ususnya kecil. Oh, ya, baru tahu saudara. Nah, ini dilihat prosesnya makan ya dari paru-paru, jantung semua teliti sampai ke tempatnya apa pencernaan yang menghancurkan makanan. Bersih, tidak ada belantungnya. Kalau ada ya nempel-nempel itu. Aduh Tuhan, ojo ditunjukin sudah dalam nama Tuhan tidak ada. Jadi kesaksian hidup. Kalau kita doa itu tidak usah minta terus saudara, tapi harus menerima kenyataan. Bakso harus dibuang itu tadi. Tuhan izinkan. Amin. Jadi saudara tidak boleh segala sesuatu uang bisa dicari. Kesehatan harus diperhatikan. Bukan berarti saya ngajarin saudara malas kerja. Enggak loh. Justru sudah kerja giat sekarang. Jadi pada intinya adalah kamu harus mengubah cara hidupmu, pola hidupmu, ya, supaya kamu mengandalkan Tuhan aja dalam liku-liku hidupmu. Jangan mengandalkan pikiranmu dengan lawanmu. Lawanmu belum tentu itu lawanmu, itu iblis yang masuk dan menggodai kamu, mengancam kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, membuat kamu gini gitu, membuat kamu tidak puas, itu akhirnya kalau di dalam catatan pelayanan Tuhan, kamu tidak masuk buku. Kenapa? Karena kamu tidak sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan sedih. Jadi kalau kamu memang betul-betul di dalam Tuhan, ubah cara doamu. Untuk setiap apapun yang terjadi, belajar untuk berdoa. Amin. Amin. Saya juga tidak mau. Siapa yang di sini mau doa selalu berdoa kalau makan, saya tidak mau. Karena saudara yang besar cek sendiri. Apakah kamu pernah berdoa apa enggak? Paham? Jadi hal nama rohmu itu akan diliputi oleh ilahi, kuasa ilahi. Bayangin saudara. Roh kita ini diliputi oleh kuasa ilahi. Berarti kita ini dijagai pagi siang malam. Loh, tapi loh Bu, ini pernah kejadian orang telepon. Bu, ya, saya ini sudah melakukan apapun yang Ibu bilang. Hah? Maksudnya puasa sudah, doa setiap hari sudah. Dia ngomong terus no. Dan saking manis saya lakukan apa omongannya Bu Titik, ngomongannya apa tak lakukan. Tapi mana buktinya?
kok pus katanya. Hah? Dalam hati saya, loh ya apa ya? Memangnya doa itu harus langsung terkabul kan? Enggak, doa itu kan ada 3. Saya bilang gitu. Saya terangkan, doa itu ada yang langsung, ada yang tunggu, dan ada yang tidak. Tapi kalau kamu punya minta anak, masuk tidak? Kan enggak mungkin, kan gitu loh. Nah, saya bilang, kan enggak mungkin. Saya bilang, mungkin enggak? Kan enggak mungkin. Gitu. Terus apa jawabannya? Tahu saudara jawabannya? Memang hamba Tuhan itu pintar ngomong. Coba saudara, sakit enggak di hati? Loh, aku ini enggak bisa ngomong. Justru sekarang ini aku bisa ngomong. Pujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memakai lidah bibir saya untuk bicara. Loh, jujur saudara pulang ke Madiun tak ajak. Bilang, Titi itu ya apa hidup riwayatnya? Enggak pernah ngomong, saya kecapun. Diem, dibully loh. Rambutnya dibilang tomo, dibilang diem. Paling nangis di rumah. Tanya mama ada apa? Diem. Emak itu sih ngepuk-ngepuk. Udah, Meme sabar ya sayang, dipelui ya. Mama enggak, pancane kamu enggak mau anu tambah ngamuk-ngamuk mama. Jadi beda, tapi saya tetap enggak boleh membenci mama. Paham saudara? Jadi apa yang kamu alami itu saudara sebetulnya adalah ujian buat kamu. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Ya nggak tahu, kan betul? Itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Tapi saya karena hamba, saya mendoakan toh, gitu. Saya cuma mendoakan, mendorong saudara, imanmu itu akan bertambah sahasta demi sahasta. Mungkin dia jenuh, karena setiap hari doanya itu terus. Akhirnya dia bilang sama suaminya, duduk nih. Gak sopan lagi lah duduk ya, dijewejek kaki suaminya. Wek gitu. Aduh, kamu ini ada apa sih? Ngamuk-ngamuk deh, marah-marah deh. Segitu suami kok, wek gitu. Kamu ini ngapain sih? Hari ini kok jadi senewen gitu. Tambah marah dia, karena di dono senewen no. Terus ya, belanono terus ya, bu titikmu. Gitu. Terus saya bingung loh. Kapan aku belani? Kapan aku ada urusan dengan dia? Kan biasa aja gitu. Tapi dengan secara roh, memang saya seperti kehidupan Saulus, tidak tahu apa-apa. Tapi saya mau belajar seperti Paulus. Berdoa, biar hikmat ilahi menyertai selalu. Amin. Amin. Belajar, saudara, saya juga masih belajar. Akhirnya dia marah. Di chat, ya, WA. Hari ini aku sudah pengakuan dosa, ya Bu. Aku marah sama suami, marah dengan anak, marah semua banyak lengkap, kap. Saya bilang gini, ya udah, marilah kita bersama-sama berdoa. Tidak perlu, suami saya tidak perlu. Gitu. Loh, tidak bisa, harus berdua. Nanti siapa tahu suami mau luka juga. Tidak mungkin luka, ikut tebel-tebel rai, tebel-tebel muka. Dablek, orang bilang dablek sampai blek. Bayangin, berarti nemen loh. Nah, duduk. Suaminya itu biasa. Duduk ya. Nah, si istrinya bingung. Bu Titikku cek lamane yo. Tapi aku pernah dengar kok Bu Titikku telatan. Jadi dia di tempat itu ngomong-ngomong ngerasani sentek ngamek njupuk meneh. Jadi CCTV direkam bisa tahu dia ngomongannya apa. Tapi saya tidak mau. Karena Tuhan sudah bilang, hambaku malam tuh. Apa Tuhan? Berdoa ya, kuatno imanmu. Ya pastinya ada sesuatu ya, berdoa Tuhan, saya menyembah. Sudah yang sabar ya. Dengan sungguhan datang. Aduh, ngomel-ngomel, begitu sadar, wah, Bu Titi, buak, sampai duduk saya sampai mak. Aduh, orang ini, aku kangen sekali sama kamu. Ya. Si suaminya gini, yo nganang tadi domelin, mungkin dia amit-amit, dibujuk kok kayak gini, itu mungkin ya, saya kan nggak tahu. Saya sudah ngeliat gelagatnya sudah enak. Maaf ya, ayo duduk berdua.
dia itu tidak percaya sama kamu. Loh, diadu, Sun. Saya bilang, sudahlah, buat apa sih kamu saling menyalahkan? Kamu kan suami istri. Ya. Ilmu pecocokan. Duduk. Untung nggak kayak bebek, Sun. Duduk. Singkir-singkiran. Satunya, suaminya biasa. Gini. Tapi dia gini. Gitu. Pakai ilmu. Terus, loh, bisa ngadep ke sini? Sebentar aja ya, Bu. Jangan lama-lama. Ngadep. Kamu ini suami istri, ya. Pantes dong kamu kayak gini di hadapan Tuhan. Ya udah pantes, Bu, sedani. Tapi saking aku ini keterlaluan gitu. Hanya saya bilang, gini, kita doa aja. Kita ini seperti Saulus, nggak ngerti apa-apa hidup kita. Tapi kita walaupun buta, kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kuasanya, rohnya akan meliputi hidupmu. Karena hidup ini misteri. Kita tidak tahu besok dipanggil atau kapan dipanggil. Loh, baru ngomong gitu, kita tidak tahu kapan dipanggil, besok dipanggil atau kapan dipanggil. Langsung dia peluk suaminya. Suamiku, kamu jangan mati dulu ya, utangnya sih banyak. Bingung. Kamu jangan mati dulu ya, anak-anak butuh kamu. Udah. Jadi cium, sudah aku minta maaf ya, kamu harus hidup ya. Dalam hati saya ngomong mati tadi sopo ya? Apa mungkin salah saya ngomong? Sebentar. Ini salah kaprah, tak bilang gitu. Gini, orang hidup itu kan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya, tapi saya jangan sampai bilang sama Tuhan Yesusmu ya. Duh, ya apa saudara? Bilang sama Tuhan Yesusmu ya. Kok serius? Tolong ya, Bu. Tolong dengan hormat. Jangan yang mati diisik, Bu. Waduh, Bu, soro aku, Bu. Matang, saudara. Saya bilang, loh, kamu tuh ya apa sih? Kamu tuh suami istri, harusnya kan bersama-sama. Kan nggak bisa mati di yang mana, nggak ada. Sudah jangan mikirin yang enggak. Tapi si lama ya. Gitu saja. Jadi konseling ini mengenai tentang kematian gitu. Iya tuh. Dalam hati saya, waduh, memang orang stres ya, nggak bisa disapa no. Sudahlah. Saya dalam hati Tuhan, saya juga mengalami, ya udah, duduk tenang. Saya bacakan ayat ini. Kamu harus bangkit. Karena ini waktunya kamu bangkit. Kalau enggak, 3 tahun lagi apa yang terjadi enggak tahu. Loh, apa? Memangnya apa, Bu? Yang terjadi 3 tahun lagi apa, Bu? Gitu saya. Jadi ketakutan. Saya enggak tahu Tuhan bilang gitu. Terus si suaminya ngedem-ngedem. Loh, kamu lupa Toma. Apa? Si ngamuk. Tubuh, roh, jiwa. 3 tahun tubuh, roh, jiwa. Ya toh, Bu. Saya bilang, sebetulnya bukan itu. Tapi kalau emang kamu bilang itu enggak apa-apa. Tahun yang pertama ini tubuhmu yang harus diproses. Ya, harus saling memaafkan. Ya. Tahun yang kedua, rohmu harus tetap setia pada suamimu. Dan kamu juga setia pada istrimu. Tahun yang ketiga, kamu bersuka cita karena anak-anakmu berhasil semua. Bumada, karena Tuhan mengurapi hidup. Hati, roh itu meliputi dengan kuasa ilahinya. Dia akan meliputi seluruh hidupnya dan dia akan bekerja di tengah-tengah kami. Ada satu pujian saudara yang saya suka di sini ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Terus selidiki batinku dan hatiku, matamu tertuju pada siapa, Bu Titi? Tertuju pada siapa? Tuhan Yesus. Tapi nyanyian sini dikatakan saudara, kalau kamu minta diuji, ya ini masalahmu itu ujian. Betul nggak? Ayo kita renungkan bersama. Betul nggak? Kalau kita itu mencintai Tuhan dan rindu, ya apapun yang terjadi, coba belajar untuk tenang gitu. Belajar untuk tenang. Karena Tuhan yang bisa menyelidiki batin kita. Betul nggak? Dan Tuhanlah yang
menuju hidup kita itu dalam kebenarannya. Dia goalkan kita, asal mata kita tertuju pada Tuhan. Di sini juga katakan sudah, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Terus, aku ingin selalu dekat padamu untuk menikmati kehadiranmu. Ini pujian sudah lama saudara, tapi saya suka. Tapi kita terus digituno terus ada masalah-masalah, kita jadi apa? Jadi apa? Lemes, gitu? Bener enggak? Kita digunjot masalah. Dulu ngomong, hei, ya apa? Baik-baik. Sekarang begitu ada masalah, diam 1000 bahasa. Hei, ya apa kabarnya? Biasa, beda. Apalagi tidak punya uang, tua teman, ibu-ibu tambah punya uang. Tapi papa tidak ada di sini. Marah, tidak marah, diam. Ketemu orang minder, tidak boleh saudara. Benar tidak? Makanya ada satu nyanyian yang dikatakan di sini. Hu, ha, bukan itu karpe kita sikat gigi, ha, enak ndak, wangi ndak, bukan itu maksudnya adalah kamu tuh loh buang aura ndak baik, hu, ha, loh, itu tuh maksudnya itu kita membuang semua penguasa roh, kita imani, hu, ha, terus buang semua, hilang semua dari hadapan saya. Maksud Tuhan itu berkarya dalam hidup saya, benar nggak? Karena di sini katakan, dialah singa dari Yehuda. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku. Nah, benar nggak? Benar nggak? Kalau dia bukan singa dari Yehuda, kita akan nggak ngerti kayak apa nasib kita. Karena pujian ini kita sadar bahwa dia ini ada ayatnya saja. Dialah singa Yehuda. Dia akan mematahkan semua permasalahanmu. Dia akan mematahkan semua persoalan hidupmu. Dia akan mematahkan semua yang nyusup di dalam tubuhmu. Dia juga akan mematahkan semua porak-poranda dalam keluargamu. Dia akan tertibkan. Asal kamu sesuai dengan firman. Loh, bukan saya tok loh. Ini loh, saudara. Di situ ada seorang namanya Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat yang terkenal baik di antara semua orang Yahudi. Ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata bahwa orang ini memang saleh, dia nurut akan hukumnya perintah Allah. Jadi kita seperti itu. Amin. Kita ini memang Saulus suka egois ya. Contoh nih ya saudara. Biasanya aku lah ambil Bu Titi itu sering enak. Sekarang ini sering pergi, terutama wong sing gak pas itu saja. Kenapa kamu menghakimi? Tuhan sedih. Padahal di sini katakan, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapan umatnya. Loh, ini jelas, kita ini memang lemah. Saya juga lemah, saya juga salah. Tapi saudara harus ingat, dialah singa dari Yehuda yang akan mematahkan belenggu yang mengikat kamu selama ini. Benar nggak? Kita ini harus sehati, saudara. Kita ini bangsa Israel yang diurapi oleh Allah, diminta berjalan ke Kanaan bersama-sama. Tapi nyimpang karepe dhewe. Boleh nggak itu? Berzina enggak itu kalau kamu menduakan Tuhan? Halo? Gak boleh. Jalan Tuhan itu lurus, enggak boleh berdua. Gelap dan terang enggak bisa. Semua agama baik, aturan ajaran baik. Tapi saya harus milih salah satu. Jangan membingungkan orang. Saya bingung, apalagi Tuhan, untuk kamu tuh ya apa? Kan gitu. Kesetiaanmu itu diuji. Kalau kamu benar-benar tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan,
kamu akan aman terkendali. Amin. Kenapa? Karena dia adalah singa dari Yehuda. Dia tahu seluruh beluk hidupmu. Dia tahu kelakuanmu, dia tahu sifatmu. Hati-hati saudara. Karena iblis menyusup di tempat-tempat yang seperti ini. Kalau kamu ke bawah, atau kamu yang membawa hal yang tidak baik, nah di sini apinya kenapa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ingat loh, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah, langsung aja, kau akan berbuah. Ya apa caranya berbuah wong kamu tidak melakukan perintah Tuhan, malah kamu ngaco no orang. Paham? Ya apa kamu bisa berbuah lek kelakuan hidup kamu tidak sesuai dengan perintah Allah? Saya juga ampuni saya Tuhan, karena saya tidak sesuai, saya belum ke sana. Dhamma, ikuti jalur yang kuberikan kepadamu itu ya dan amin. Gak usah mbok hakimin saudara. Perlu gini aja, walaupun sakit di hati, perlu ini lipat tangan, doakan orang itu. Paham? Kalau kamu difitnah, kalau kamu dihina, kalau kamu didikat, kalau kamu ini dituduh, saudara, itu lebih berat loh hukumnya. Karena menuduh. Lipat tangan, tutup mata, tak serang. Itu lebih belum saya. Karena saya jalan. Saya ingat masih nangis. Karena saya sendiri juga belajar. Kok bisa gitu, gitu. Penyesalan itu selalu apa ya, saudara? Gak siap saya menghadapi itu, jujur. Shock ya, hah? Tapi tidak boleh terus gitu. Ya udah, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Engkau tahu. Karena penampilan sudah tiba, saya juga tidak mau. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya berserah. Ingat, ini firman untuk kita, bukan untuk orang di luar. Nah, Allah ada di tengah-tengahmu. Dia akan memberkati hidupmu dan mencukupkan kamu. Asal kebenaran itu kamu lakukan. Dan saya tidak ngancam, itu hakmu. Satu perkara yang harus kamu ingat, ketika kamu menfitnah dan ketika kamu menuduh seseorang, Nabi Allah menyaksikannya. Betapa sedihnya kalau kamu difitnah oleh anak dan disakiti. Coba bisa bayangkan kalau kamu, papanya, mamanya, anakmu menfitnah dan kamu disakiti, bagaimana perasaan orang tua? Sakit, benar nggak? Jadi marilah kita ingat, saudara, bahwa firman ini keras buat kita. Tapi kita sadar bahwa orang yang mau dekat dengan Tuhan itu, rohnya yang diliputi oleh kuasanya itu harus benar-benar menyerahkan apapun yang terjadi. Walaupun, dengarkan, kamu saat ini ada di paling bawah, tidak dihargai orang. Paham? Naisin nama. Di dalam rohnya, aku meliputi hidupmu untuk naik dan naik. Paham, saudara? Mari kita pelajari ya, saudara, karena Tuhan ingin hidup kita ini berkenan di hadapan Allah. Ada satu ayat yang membuat saya ingat sebelum saya tutup. Ada satu kesaksian, saudara. Hanya kalau dengan doa-doa tok tidak cukup, saudara. Tapi Tuhan ingin hidup kita ini selalu menyerahkan di dalam penderitaan dan dalam segala perkara. Hendaknya kamu memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada satu kesaksiannya, saya juga berharap mungkin bisa maju ke depan kesaksian ya, dari pelayan Tuhan.
Dan setelah itu kita akan menutup di dalam doa bahwa kesaksian ini juga membawa kita kuat karena gejolak dunia ini sudah kacau, tidak karuan. Ya saudara, silakan Pak. Shalom, saudara kasih dalam Yesus Kristus semuanya. Terima kasih buat Ibu Pendeta sudah memberikan kesempatan bersaksi pada kesempatan malam hari ini. Saya akan menyaksikan bagaimana saya berawal di Persekutuan Bukit Jaitun. Dulunya saya dari pekerjaan saya seorang pemain musik, saya dari orang Boyolali. Saya waktu itu diberi kesempatan dihubungi oleh teman saya Victor untuk menggantikan dia bermain musik di Persekutuan Bukit Jaitun. Saya itu gimana ya, seumur-umur itu ya bermain musik lagu-lagu gereja kayak gitu itu sangat awam sekali bagi saya. Terus terang saya takut waktu itu, waktu Victor bilang sama saya, tolong gantikan saya 1 hari ini aja. Ternyata tidak cuma hari itu, kemudian minggu berikutnya kalau tidak salah diminta lagi. Nah setelah itu seringkali waktu itu di awal-awal selesai ibadah saya langsung pulang. Selesai ibadah saya langsung pulang. Sampai suatu hari itu Ibu Pendeta bilang, Pak nanti jangan pulang dulu ya. Saya masih ingat itu. Oh iya Ibu. Nah setelah itu Ibu Pendeta memberi saya kesempatan untuk kembali melayani. Kalau bisa rutin. Oke siap itu. Nah selama perjalanan pelayanan saya di Persekutuan Bukit Jaitun ini, terus terang ya saudara, saya tuh heran lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara JJOO yang hampir setiap kali ibadah itu di awal ibadah konseling. Saya tuh bingung apa yang dikonselingkan orang-orang dia. Saya sempat tanya sama Pak Yohanes waktu itu, sama Pak Yusuf juga. Mungkin pertanyaannya sedikit konyol ya saudara-saudara. Pak Yusuf, orang-orang itu yang ngomong sama ibu itu ada apa ya? Oh itu konseling Pak. Oh konseling ya. Loh mereka itu konseling apa? Oh banyak ya, permasalahan kehidupan, keuangan, jodoh, segala macam sesuatu. Terus saya tanya, Pak Yu waktu itu tanya, Pak Dhani bukan mau konseling, belum mau. Coba saya itu bingung, saya mau konseling apa? Itu jangan. Sampai saya datang ke Pak Andre, kemudian singkat cerita di pada waktu saya konseling, saya masih belum menemukan saya itu konseling apa sama itu. Terus saya masih ingat itu, mari kita berdoa Pak. Saya berdoa. Amin. Ibu waktu itu bilang yang sabar ya. Saya sendiri bingung apa yang maksudnya yang sabar. Sampai berjalan hampir 1 tahun lebih. Saya masih ingat waktu itu di Hotel Grand. Di awal ibadah, waktu saya masih mempersiapkan lagu itu ada satu telepon terus nggak saya. Sampai ada satu WA di situ. Selamat sore, apa betul ini Pak David pemain musik? Saya jawab iya. Saya tidak perlu Pak, nanti saja saya masih ada ibadah. Selesai ibadah, saya pulang sekitar jam 9 sampai rumah sekitar setengah 10. Kemudian saya hubungi nomor tersebut. Di situ saya baru tahu bahwa yang namanya gendam itu ternyata ada, Bapak Ibu Saudara semuanya. Setengah 10 sampai pukul 12 itu saya teleponan sama orang ini, dan selama telepon itu ditutup saya transfer sampai saya tidak sadar tabungan saya habis, uang modal kerja saya habis, uangnya sekitar 2 juta. Saya sadar sekitar kurang lebih setengah 1 malam itu saya sadar kayaknya itu tidak benar. Begitu saya berusaha untuk mengejar ke ATM, saya coba cek ternyata betul habis. Saya langsung lapor ke Polres Surabaya, ternyata jawabannya juga tidak menyenangkan hati. Di situ saya betul-betul bingung, saya down sekali. Di saat saya berusaha belajar melayani Tuhan, tapi apa yang saya dapatkan justru mengecewakan hati saya. Itu yang saya dapatkan.
Tapi saya tidak bercerita sama Ibu Pendeta. Saya berusaha tetap setia dalam melayani. Saya berusaha itu aja. Walaupun setiap malam itu saya lelah, sampai istri saya itu takut. Tapi setiap kali saya masih ingat waktu itu. Setiap kali saya, kalau di hotel Grand itu kan konselnya Ibu Pendeta itu ada di samping pintu masuk ruangan itu. Setiap ada beberapa kali saya lewat itu, Ibu Pendeta mencegah saya. Padahal saya tidak masuk daftar konseling. Ibu Pendeta bilang, yang sabar Pak ya, yang sabar. Padahal saya tidak cerita kok Ibu bilangnya itu. Mungkin pikiran saya itu sumpah. Bahkan Ibu pernah bilang seperti ini, saya melihat Bapak ini kok kayak ada sesuatu yang berat. Ya Ibu, mungkin beban kehidupan saya bilang itu aja. Tapi saya cerita. Saya berusaha selalu membawa dalam doa persoalan yang saya alami ini. Tadinya selama beberapa hari itu uang yang hilang tersebut, tertipu tersebut dengan transfer itu adalah uang untuk bayar vendor-vendor. Saya nggak tahu bagaimana harus bayarnya, dan jatuh tempo saya bingung, saya cari pinjaman kesana kemari, sama sekali tidak ada yang mau bisa pinjaman. Padahal saya jujur, selama mereka minta tolong sama saya berusaha untuk meminjamnya. Begitu saya butuh, mereka tidak meminjamnya. Sampai saatnya akhirnya saya nekat ke Bank BRI dan saya bisa mendapatkan kredit. Di situ saya merasakan mungkin ini pertolongan Tuhan. Tapi ada pertanyaan selanjutnya. Kalau pertolongan Tuhan, kenapa kok saya harus mencicil juga setiap bulan? Itu kan berat bagi saya. Tapi saya berusaha jalan. Saya berusaha jalan. Perkataan Ibu Pendeta yang saya sangat suka adalah mengalir saja. Biasa tapi dalam bagi saya. Tidak semua orang mampu atau bisa menjalani kehidupan dengan mengalir saja. Hingga singkat cerita, di akhir 2024, di saat saya tahu bangun dari tidur, kemudian saya buka WA, ada salah satu adik kelas saya dulu itu tahu-tahu butuh rumah. Dan kebetulan rumah yang ditaksir sama dia itu ada di sebelah rumah kami. Kemudian saya cari infonya ke istri saya, dan istri saya bisa mendapatkan infonya kurang memang betul rumah itu. Nah, singkat ceritanya lagi, saya bawa hal ini ke ibu, saya tunjukkan, Ibu, ini saya ada kesempatan seperti ini. Dan Ibu berkata, mari kita berdoa. Dan Ibu berkata, kalau memang ini berkat Tuhan, Tuhan akan berikan nanti pada waktunya. Bapak harus setia menunggu. Dan saya menunggu itu kurang lebih hampir 7 bulan, saudara. Saya berusaha tetap setia berdoa, setia juga nyicil iuran nyicil cicilan di baktian ilahi. Nah, akhirnya sampai suatu hari ternyata deal. Dan setelah deal, otomatis saya baru tahu kalau orang bantu jual beli rumah itu ada komisinya ternyata, saudara. Dan saya baru tahu itu. Sewaktu pagi-pagi juga tahu-tahu saya dikasih amplop coklat kayak gitu. Dan ternyata nilainya itu 2 kali lipat lebih pada nilai kerugian yang saya alami waktu itu. Dan itu membuat saya sangat bahagia sekali, saya bersyukur sekali. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin ada satu ayat Bu Pendeta yang boleh saya tampilkan di sini, bahwa kita tahu Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tadi Bu Pendeta bilang Saulus tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi salah satu tokoh Alkitab paling terkenal. Saya juga tidak tahu kenapa di waktu saya berusaha melayani Tuhan sepenuh hati, justru di situ saya mengalami kerugian. Tetapi yang saya belajar dari sini, kerugian itu Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Kebaikannya apa? Itu tadi. Saya berusaha belajar untuk setia. Saya berusaha belajar untuk mengalir saja seperti Bu Pendeta tadi bilang. Kesempatan hari ini saya mencoba terima kasih sama Bu Pendeta. Dia diberi kesempatan, juga diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Ya, terima kasih. Satu kata yang ingin saya
coba sampaikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Luangkanlah waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan Tuhan di waktu luang. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan baik, saudara. Belajar seperti Paulus itu susah, saudara ya, karena ayat-ayat demi ayat kalau kita baca, saudara ya, dia itu sujud kepada Bapa dan turunlah kuasa rohnya. Dengan doa itulah kekayaan, kemuliaan itu menguatkan, meneguhkan. Ya Pak David, ya, jadi rohnya dan batinnya menyatu di dalam rohnya. Itu ada ayatnya di Efesus ya. Saudara baca Efesus 3:14-21 itu PR saudara. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau kita dekat pada Tuhan itu kita akan tenang. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Itulah firman Tuhan. Saya mau saudara akan tetap maju dan ada kesaksian-kesaksian hidup yang membawa kita untuk menuju kebenaran. Dan kita tahu Tuhan berkuasa.